Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mohon maaf ini tadi saya telat sekitar 8 menit karena ada kejadian tak terduga ini Bapak Ibu. Ya, kejadian luar biasa. Jadi harus pas berangkat lupa matikan lampu kendaraan, jadi akinya akinya soat, akhirnya kendaraannya tidak bisa dihidupkan, ya solusinya akhirnya nge-grab. Alhamdulillah tadi tertolong grab. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi perkuliahan pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Ahsanun Nasih Bukhari ya. Jadi saya diberi kesempatan oleh Guru KPS untuk membantu menyampaikan materi terkait digital marketing. Nah, nanti beberapa pertemuan akan bersama saya. Secara background saya sebenarnya dari IT, dari informatika, S1 informatika, S2 ilmu komputer, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau terkait teknologi informasi, teknologi digital saya paham. Tapi kalau terkait rumah sakit, nah ini saya yang ngapunten, pengetahuan saya terkait rumah sakit ya sangat minim. Bahkan kalau bicara terkait rumah sakit ya saya minder. Minder karena image saya itu ke rumah sakit masa ya. Oke, yang di online mungkin Bapak Ibu, yang di online suara saya terdengar dengan jelas sebelum saya lanjutkan. Iya, terdengar jelas Pak Thomas. Terdengar jelas. Oke ya. Kalau terkait saya lanjutkan ya, yang di online ini ada Bu Anabella tadi, Bu Anabella. Nah, tapi kalau terkait rumah sakit ya saya harus belajar banyak sekali dari Bapak Ibu semua. Karena image saya terkait rumah sakit itu ya, saya ke rumah sakit itu ya kalau sakit saja ya gitu. Makanya semoga sehat. Bahkan ketika sakit pun ya kadang-kadang tidak mau diajak ke rumah sakit, atau orang tua juga seperti itu dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan rumah sakit itu ya sedikit apa ya, di persepsi saya itu agak menyeramkan gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak. Nah, kebetulan saya juga punya usaha di bidang IT ya, di bidang IT, software house, Arkatama Multi Solusindo ya. Nanti akan saya jadikan sebagai contoh bagaimana penerapan search engine optimization yang baik itu seperti apa. Meskipun ya saya untuk SEO ini juga belum bisa dikatakan expert, tahu tapi belum expert, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, next, ini Bapak Ibu semua fluent enggak dengan bahasa IT kira-kira? Kalau familiar ya kita bisa ngebut materinya. Tapi kalau istilah-istilah di IT kurang fluent, kurang familiar ya harus perlahan-lahan. Sama dengan saya di dunia kedokteran ya, istilah-istilahnya saya pasti nggak paham seperti itu. Nah, ini saya pakai headset saja ya, biar ini karena sound saya agak rusak juga tadi, biar suaranya enak yang di online. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama terkait konsep dasar search engine optimization. Yang kedua nanti terkait riset keyword ya. Yang ketiga nanti config SEO kayak gitu. Yang keempat object SEO tadi yang ketiga.
Terus yang kelima terkait technical SEO, yang keenam terkait EAT website. Nah, nah, ini saya mulai dari quote-nya Bill Gates ya. Nah, kurang lebih seperti ini. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kayak gitu ya. Jadi katanya Bill Gates itu Bapak Ibu ya, kalau bisnis kita tidak ada di internet, internet. ya bisnis kita akan keluar dari bisnis, akan hancur katanya Bill Gates. Ini bukan kata saya ya, katanya Bill Gates yang punya Microsoft itu loh, yang office-nya dengan bajak sama Windows-nya yang dengan bajak tiap hari itu yang bicara. Jadi kalau tidak di internet, bisnis kita itu akan tergusur kayak gitu, akan tersingkirkan kayak gitu. Nah, saya juga kurang paham kalau di rumah sakit itu, misal kalau rumah sakit itu kan selain badan ini ya untuk pertolongan, tapi juga badan bisnis ya, diakui atau tidak seperti itu. Nah, kalau tidak menggunakan digital nanti puput apa enggak, saya nggak paham juga ini karena belum melakukan riset. Nah, karena juga belum melakukan riset terkait itu. Tapi ini kata Bill Gates ya puput kayak gitu kalau bisnis tidak menggunakan internet. Tapi kalau rumah sakit kan bisa. Orang sakit pasti ke rumah sakit kayak gitu. Nggak mungkin, kalau dulu mungkin ke dukun ya, ke dukun Jawa dari alternatif dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang tingkat pendidikan sudah tinggi ya, kayaknya mesti ke rumah sakit kayaknya kalau orang sakit kayak gitu. Kalau orang tua saya gitu itu diajak ke rumah sakit masih ogah-ogahan karena masih tolak, sebenarnya rumah sakit itu seram yang seperti yang saya sampaikan tadi kayak gitu. Nah, ini saya beri glosarium sedikit ya terkait istilah-istilah di search engine optimization ya Bapak Ibu. Ada istilah indeks. Nah, indeks atau indexing kayak gitu. Nah, di buku itu kan juga ada istilah indeks ya biasanya di depan itu. Nah, jadi Google itu Bu ya, Google yang tiap hari kita search untuk cari materi kuliah, terus kita copy paste, biasanya nggak sempat modif kayak gitu kan ya, yang mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Mempermudah pekerjaan kita. Nah, itu mengambil sebuah halaman, membacanya dan menambahkannya ke indeks Google. Jadi indeks Google itu seperti big data, kumpulan website seluruh dunia ya, yang ada di dunia ini. Bayangkan aja servernya Google itu kayaknya berapa hektar gitu ya di Silicon Valley itu ya, dan terdekat di Singapura ya, servernya Google itu terdekat di Asia Tenggara itu ada di Singapura. Yang servernya Google sendiri kayaknya tempat penyimpanan datanya ini Brawijaya ini lebih kayaknya. Kalau kita cuma satu komputer aja wis ribet, tapi Google hampir satu Brawijaya ini kalau saya lihat videonya. Masalahnya saya juga belum pernah ke sana ya, hanya lihat dari video di YouTube dan beberapa dokumentasi di internet itu. Penyimpanannya ada berapa hektar gitu. Nah, yang kedua itu Powell ya. Nah, jadi Google itu melakukan crawl, yakni proses pencarian halaman baru atau yang diperbarui. Jadi kalau ada website baru, Bapak Ibu punya website yang baru, itu akan lambat laun akan diindeks seperti itu. Atau postingan baru, makanya di sini bahasanya yang diperbarui kayak gitu ya. Nah, itu akan dilakukan crawl. Nah, untuk meng-crawl itu Google punya istilahnya crawler. Nah, ini software otomatis ya, seperti robot untuk mengambil halaman dari web dan mengindeksnya. Jadi di crawl, dilakukan crawler oleh Google. Nah, nama softwarenya itu Google Bot kayak gitu, bot. Nah, bot bukan bot ya, bot. Saya bahasa Inggris itu kalau ngomong itu juga agak nggak pede Bapak Ibu karena aksennya aksen Jawa ya, Google Bot. Nah, nama umum untuk crawler ini beberapa glosarium kalau kita mau belajar SEO itu ya harus dipahami lebih terkait terlebih dahulu.
Dan ini terkait injeksi, kolon, keyboard dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih gunanya SEO itu ya? Nah, sebenarnya tujuan dari SEO itu ya agar konten kita itu berada di peringkat teratas di halaman pencarian Google. Website yang berada di posisi teratas akan mendapatkan jumlah pengunjung yang banyak dan berkualitas secara objektif. Jadi kenapa harus muncul di halaman pertama Google, Bapak Ibu semua? Mungkin sambil diskusi aja ya ini. Kenapa kira-kira harus muncul di halaman pertama Google? Mungkin ada yang mau berpendapat dari Bapak Ibu semua agar perbedaannya tidak satu arah di saya saja ya mungkin ada yang mau berpendapat dari Bapak Ibu semua. Gimana? Pertama dilihat orang kayak gitu. Nah, tepat sekali Bu. Jadi memang kalau kita mencari sesuatu, kita itu mengetikkan sebuah keyword di Google seperti itu ya. Tas branded atau apa ya? Mungkin kalau saya ya yang mencari layanan kesehatan itu biasanya karena akhir-akhir ini Bapak sering sakit stroke ya. Saya biasanya nyari di Google dokter spesialis saraf kayak gitu. Nah, pasti saya akan melakukan klik. Setelah itu saya lihat klik beberapa halaman yang dimunculkan Google di halaman depan ya. Nah, kayak ini ya. Misal saya googling kayak gini, saya biasanya mencari dokter spesialis saraf kayak gitu ya di Malang gitu ya. Ini kita lihat. Nah, ini ada beberapa dokter ya, dokter Ferdinanda. Kalau kayak gini ini pasti ekspres tadi kalau di slide saya ini, kalau di halaman pertama ya seneng kayak gini ya. seneng karena yakin akan banyak pengunjung kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah halaman 2 ya turun gitu wajahnya. Karena sedikit kunjungan kayak gitu. Nah, ini dokter Endang Itawati. Nah, dokter Hari Purnomo, neurologis kayak gitu. Nah, terus ini artikelnya Halodoc ya, cari dokter spesialis saraf terbaik kayak gitu. Nah, spesialis saraf Malang RS Pantiwaluyo kayak gitu. Sehatku kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Pasti kita mencari halaman yang paling depan untuk kemudian kita baca. Mungkin saya akan baca ini kayak gitu. Melihat di sini kayak gitu. Oh, nah, ini kita ini perhatian user dulu ya. Nah, saya pasti klik di sini. Nah, rutenya ada, di ulasan Google-nya cuma satu. Recommended banget, dokternya ramah, sabar, telaten, suka guyon, harganya nggak bikin kantong bolong. Reviewnya kayak gini. Nah, ini yang paling ampuh memang GMB ya, Google My Business. Terus kemudian ini Halodoc bikin artikel yang sangat bagus menurut saya. Cari dokter spesialis saraf terbaik. Saya pasti tergelitik untuk baca ya. Siapa sih dokter saraf terbaik gitu. Nah, pasti kayak oh ini ya, rumah sakit Hermina ternyata. Pasti saya sebagai orang awam ya yang nggak tahu loh. Saya mau mengobatkan orang tua ya ke Hermina saja kalau gitu kayak gitu kan. Terus Hermina ini klinik bunga melati. Nah kayak gini ya. Ini Halodoc ini sudah luar biasa ya ini, memberikan preferensi terkait dokter saraf terbaik di Kota Malang gitu ya. Saya pasti terpengaruh kayak gini. Oh saya bawa ke Hermina aja berarti orang tua saya itu kayak gitu pasti. Nah makanya tadi saya gambarkan kalau
konten kita itu berada di halaman depan Google ya seneng ya, mau itu pasti pengunjungnya banyak, apalagi kalau klinik-klinik ya pasti ownernya ini seneng ini rame dan lain sebagainya. Nah itu tujuan dari search engine optimization kayak gitu, muncul di halaman paling depan. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu, muncul di halaman paling depan itu tujuannya. Minimal di halaman paling depan di pencarian nomor halaman nomor 1 kayak gitu minimal. Nah tapi kalau bisa ya di top rank yang paling atas, di top rank kayak gini. Ini dominasi Google My Business ya, nanti saya bingung juga bagaimana membuat Google My Business, atau mungkin sudah pada paham semua mungkin. Nah kalau muncul di halaman 2 ya ini agak berat, pasti orang-orang itu ngekliknya ya halaman pertama. Kalau nggak gitu keywordnya akan diubah lagi, dokter spesialis apa di RS Saiful Anwar kayak gitu. Kalau enggak kayak gini. Paling enggak kita memahami ya behavior user ya. Jadi memang search engine itu ya kita harus memahami, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita mencari sesuatu di dunia online atau di Google, nah itu menggunakan keyword apa. Nah itu yang tebak-tebakan, benar, tebak-tebakan kayak gitu yang kita harus riset kayak gitu ya. Nah saya lanjutkan. Nah ini pengalaman saya ya, karena saya juga kemarin baru saja mengadakan pelatihan digital marketing ya. Ini website saya menggunakan keyword skill digital marketer 2022 itu bisa muncul di halaman 1, di nomor 1 top rank ya, skill digital marketer 2022. Nah pertanyaannya kan sekarang berarti bagaimana website ini, website Arkatama atau website yang lain tadi yang saya contohkan itu bisa muncul di halaman pencarian Google yang pertama, top rank. Pertanyaannya kan itu ya Bapak Ibu berarti ya. Nah tapi sebelum ke situ Bapak Ibu, ada pertanyaan dasar dulu yang harus kita jawab. Pasti di rumah sakit Bapak Ibu punya website ya, nggak mungkin karena kalau sekarang nggak punya website itu punya website semua ya. Rumah sakit saya baru dirancang. Ini tadi Bu Sinten ya. Nah coba saya listing ya, nanti karena topiknya hari ini kita juga akan mengevaluasi website rumah sakit. Nah website dari Bapak Ibu semua kita list saja. Oke. Nanti kita lakukan checklist. Nah seberapa bagus website rumah sakit yang telah dimiliki kayak gitu ya. Oke. Ini saya nambah satu slide aja ya di sini ya. Nah, saya pakai ini saja biar tidak mengganggu. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek ya. Waduh. Nah, coba saya list dulu ya alamat websitenya. Nanti kalau lalu kita coba checklist. Nah,
Ini dari rumah sakit mana saja? Bu, saya mulai dari yang online dulu ya. Bu Sandra Novi Dermawan. Yang sini ya, dari Bu Novi. Oh, belum ada. Oke, belum ada. Terus Bu Anabella Market. Sudah ada websitenya? Eh, Bu, su- rumah sakit. ya sudah dirancang tapi masih di apa ya istilah di sini Timor Leste, jadi baru dirancang. Ada linknya tapi mungkin nanti saya bisa kirim karena apa ya namanya tidak saya tidak hafal. Oke, oke. Saya kirim linknya ya biar ini karena nama linknya belum jelas. Oke, biar silakan Bu, silakan Bu. biar nanti bantu dijelaskan karena ini juga dipertanyakan sama direktur kami, jadi biar sekalian nanti saya jelaskan yang untuk itu. Mohon dibantu ya Pak. Oke, Nah, baik, saya baik. saya Nanti kirim ya. saya bantu buatkan sekalian Bu. Iya iya. Iya. Sebentar saya kirim. Ini saya lagi cari apa linknya yang mereka kirim dari WhatsApp, jadi barusan saya cari. Saya kirim. Oke, Bapak Ibu mungkin biar mudah bisa di websitenya bisa dikirimkan di chat masing-masing ya, di chat masing-masing dari rumah sakit mana dan alamat websitenya apa. Nah, karena nanti kita lakukan sedikit pengujian. Nah, website rumah sakitnya sudah SEO friendly apa belum? Nah, Oke, gitu. oke. Biasanya kalau di bawah instansi pemerintah, iya, kalau di bawah instansi pemerintah, rumah sakit yang di bawah instansi pemerintah itu tidak mengedepankan SEO, tapi mengikuti aturan konten website yang ini yang telah distandarisasikan oleh bagian humas pemerintah ya, bagian humas biasanya. Gimana Bu? Nah, link dengan tempat dan lain sebagainya. Dan biasanya yang di branding itu pejabatnya itu gitu ya. Iya, benar. Pejabatnya bukan layanan di rumah sakitnya kayak gitu ya. Jadi kan ini pelayanan rumah sakit tapi juga dititipkan pengaruh untuk mempromosikan direkturnya atau pejabatnya kayak gitu ya kan. Seperti itu. Nah, ini sudah ada beberapa di kolom chat ya. Klinik RSI Aisyah Malang. Nah, ini saya cek dulu ya. Nah, Iya, Pak. oke. Habis ini aja saya jelaskan Bu ya beberapa indikatornya biar nanti saya nggak lompat penjelasannya. Oke, data saya tutup dulu. Nah, saya punya checklist ya, checklist dari Google. Nah, ini tadi sudah tak linkkan, bentar ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang dari Google ya, Basic Search Visibility Checklist. Nah, yang pertama yang ditanyakan Google itu adalah apakah website saya sudah muncul di Google. Ini pertanyaan data. Cara ngeceknya nanti kayak gini, tes.2example.com. Nah, ini nama domainnya example.com. Nanti saya contohkan nanti. Nah, yang kedua, apakah website saya menyediakan konten yang berkualitas bagi user atau bagi pengguna? Ini pertanyaan kedua.
yang diajukan oleh Google. Terus apakah usaha saya muncul di DMB? Lokal bisnis yang dimaksud ini DMB, Google My Business. Nah, nanti juga akan saya jawabkan satu persatu. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini beberapa tadi. Yang keempat, apakah konten saya bisa diakses dengan mudah dan cepat di semua device, itu baik di komputer maupun HP ya yang dimaksud. Terus yang keberapa ini tadi, apakah website saya aman, apakah websitenya aman, kayak gitu ya. Terus yang terakhir ini ya, yang ini pertanyaan ini yang saya suka, apakah saya membutuhkan bantuan dari eksternal? Ya, apakah Bapak Ibu nanti membutuhkan mereka? Ya, kayak gitu. Seperti saya ya, seperti saya. Maaf, Kita cek dulu ya. ini berisik ya. Aduh, maaf berisik sekali. Bisa di mute mungkin dulu Anabella. Oke, ini yang belum komen apa nih? Pak Catur atau Bu Anabella ini? Pak Catur, Pak Catur mungkin bisa di mute. Karena saya juga bukan. Oke, oke ya. Itu beberapa checklist dari Google ya Bapak Ibu. Nah, kita cek satu persatu tadi. Websitenya RSI Aisyah Malang. Ini pastinya sudah ini, karena sudah lama ini. Kalau belum ya masa belum. Cara ngeceknya gini Bapak Ibu, sudah diindeks Google apa belum? Kayak gini. Nah, ini website masing-masing. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti checklist pertama aman. Ini sudah terindeks dengan Google. Ini muncul seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ngecek website masing-masing ya. Nanti agar saya teruskan. Oke. Terus yang kedua, apakah menyediakan konten yang berkualitas? Kita lihat saja. Nah, konten yang berkualitas itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, gitu ya, yang respon kan. Ini sangat bagus ya websitenya, sudah ada pendaftaran pasien, fasilitas rumah sakit, layanan. Nah, ini sudah bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, terus kemudian apakah muncul di GMB gitu, Google My Business? Pastinya sudah ini. Pasti punya tim IT yang bagus kalau rumah sakit besar seperti ini. Kita cek aja RSI Aisyah Malang. Nah, ini sudah muncul nih. Google My Business juga sudah muncul. Nah, terus kemudian apakah mobile friendly ya, gitu ya. Nah, mobile friendly itu ngeceknya bisa dengan cara gini sebenarnya. Kita di HP tampilannya tetap bagus atau tidak, apa rusak. Nah, ini kalau ini bagus gitu. Ya, karena begini Bapak Ibu, Google itu sekarang mengindeks mobile first index, mobile friendly first index. Jadi yang diindeks terlebih dahulu itu adalah website yang mobile friendly daripada website yang tidak mobile friendly. Nah, oke. Terus kemudian
HTTPS atau bukan, SSL atau bukan, itu tandanya ini Bapak Ibu. Ada bentangan gembok di sini. Ini menandakan kalau websitenya pure, ya gitu ya. Aman, aman, aman. Saya cek MMRSUB kayaknya SSL-nya expired kayaknya, harus diupdate. Tadi malam saya cek. Nah ini saya ini tengah ini dimarahi Bu KPS itu nanti saya. Sebenarnya ini kalau ada SSL kayak gitu, ini transfer data antara pengguna dan ke server website itu dilakukan enkripsi. Enkripsi itu dibungkus di encrypt. Nah, dan juga website-website yang HTTPS itu ada semacam scanning untuk menycan malware. Kalau ada malware, seringkali kan kita itu mendownload sesuatu karena kita pengennya yang gratis-gratis dari internet itu ya. Itu kan kita download, kadang yang kita download itu adalah malware atau virus. Nah, kalau website kita HTTPS itu sudah ada sistem scanningnya di server website. Jadi bisa dikatakan 90% juga bebas virus. Karena salah satu cara penyebaran virus di komputer yaitu dengan cara ini, Bapak Ibu klik website sembarangan, mendownload, ketika di-download ada tereksekusi, terus setelah itu laptopnya full screen ini jadi bingung. Aku nggak ngapa-ngapain tapi kok laptop saya langsung ngeblank ya. Biasanya kayak gitu ya Pak Ibu. Padahal awalnya download hal-hal yang ini banyak download yang tidak terpercaya dari situs-situs yang tidak terpercaya. Akhirnya download sesuatu tereksekusi, virusnya nyebar ke komputer, akhirnya komputernya rusak jadi bingung. Nah kalau sudah kayak gini, ini aman. Ini berarti sudah HTTPS, ya, gitu ya. Nah, berarti ini untuk pertanyaan dasar RSI ICS sudah lolos ya pertanyaan dasarnya ya. Oke. Karena punya pasti punya tim website yang bagus di sana. Nggak mungkin kalau nggak punya ini. Nah, belum. Oke, kalau klinik UB ini nanti pasti bagus ini. Biasanya kan nyarikan itu yang jelek gitu ya. Contoh itu ya. Ini rsetibatu.com gitu. Coba ya kita coba akses. Nah, kita coba aja. Nah, ini websitenya juga bagus-bagus semua ya websitenya. Saya tak pulang aja ya. Kan yang kerjain Ini sudah secure. Kita coba cek tampilan. Ya, kita tunggu secure. Nah, ini Bapak Ibu tampilan mobilnya. Ya, ini dari rumah sakit Dr. Eti, ini mobil friendly-nya belum ini. Mobil friendly-nya kalau di tampilan Android masih ini ya kayak gini ya jelek tapi aja susah. Tidak mobil friendly. Terus kemudian sudah punya GMB belum ya? Saya cek rumah sakit Dr. Eti Asari, Dr. Asarto ya. Oh, ini aja saya kopas. Oh ini image ya, nggak bisa dikopas. Rumah sakit rumah sakit
kalau ini biasanya mesti ini, mesti apa ya? Mesti owner itu sadar, oh piye caranya usahaku tampil di Google Maps gitu. Nah, gitu. Semangat kalau biasanya teman-teman kalau pelatihan digital marketing bagian DMC itu masih semangat. Ya, kita bisa di DMC. Nah, oke ya, mungkin yang lain nanti bisa dicek ya. Itu pertanyaan dasar Bapak Ibu. Kalau kita pengen mengoptimasi website kita agar mendatangkan traffic yang berkualitas, gitu ya. Mas Mahe, Mas Nasib, tolong itu yang terjauh dulu, yang baru dibuat supaya bisa bisa tahu kelemahannya di mana. Karena ini Oh, ini ya, yang website yang HNGP ya yang itu. dan antik. Oke, ini alamatnya masih dev Bu ya, masih ke TL. Ini alamat government di sana Bu ya, Iya, Bu Anabella ya. iya benar. Nah, ini masih proses pengembangan Bu Oke. sama developer. Oh, oke. Berarti gagal ini saya dapat project di luar negeri nih Bu. Bukan, ini kan sudah 1 bulan tapi belum di apa, baru diperkenalkan modelnya seperti ini. Jadi ya, usulan Pak Direkturnya gimana supaya cepat ditampilkan seperti itu. Oh gitu Bu. Iya. Saya 1 minggu buat website selesai. Bercanda Bu, bercanda ya. makanya makanya belajar sama Pak Nasib biar biar nanti Nah, oke. Nah, ini sudah mobile friendly juga sebenarnya Bu ya. Sudah lumayan bagus tampilannya. Nah, kalau meskipun nah, nah, sudah. Nah, ini sudah secure juga. Nanti tinggal kontennya ini Bu Anabella. Oke, berarti isinya masih kosong ya. Masih kosong, masih kosong tuh. Oke, baik. Ini ini masih halaman ini Bu. Karena masih ini ya, masih ini halaman landing page yang mengatakan bahwasanya websitenya masih proses development. Ini keterangannya 40 hari lagi Bu, 42 hari lagi baru bisa muncul websitenya Bu. Kalau kemarin sebulan mungkin pengerjaannya 3 bulan Bu ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan Bu ya materinya agar oke. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk muncul di halaman depan itu kalau Bapak Ibu punya budget ya, punya anggaran untuk ini, untuk iklan itu cepat Bapak Ibu bisa menggunakan istilahnya search engine marketing. Nah, kalau search engine optimization itu dengan cara organik ya, kita membuat artikel, membuat konten. Tapi kalau SEM kita membayar ke Google kayak gitu. Saya tambahkan saja. Oh, di sini ada contohnya. Ini saya ya, kalau ada tulisannya iklan di sini nih, iklan. Ini di sini ada iklan, saya sorot aja. Nah, di sini ada iklan, tulisan iklan seperti ini. Berarti ini SEM, search engine marketing.
Tapi kalau nggak ada tulisannya kayak gini, ini organik atau alami berdasarkan artikel. Contohnya kayak gimana? Yang SEM di Google ya. Biasanya rumah sakit ini keywordnya apa ya? Yang paling orang itu mencari pakai keyword apa ya? Biar nggak tiket terus. Nah, kalau ini iklan ya, tiket.com kayak gini. Nah, ini bukan iklan, ini iklan. Ini iklan. Nanti bayarnya iklan di mana saya jelaskan di belakang. Nah, jadi kalau ini SEM, kita bayar ke Google agar iklan kita atau website kita itu ditampilkan di bagian atas pencarian. Nanti harganya ya lelang. Nah, dan harganya itu per klik. Ketika saya klik kayak gini, tiket.com itu mengeluarkan uang berapa rupiah gitu. Karena saya klik ya. Nah, berapa rupiah kayak gitu dikeluarkan oleh tiket.com ketika diklik-klik kayak gitu. Nah, ini istilahnya SEM, bisa muncul di halaman pertama Google, tapi kita bayar. Bayarnya ke Google. Terus apa perbedaan dengan antara search engine optimization dengan SEM itu? Pertama, secara pengertian, kalau SEO itu mengoptimasi website agar menempati posisi teratas. Nah, mengoptimasinya ini dengan cara-cara kreatif, buat konten dan lain sebagainya. Tapi kalau ya sebenarnya sama, strategi marketing untuk menempatkan situs di hasil teratas di halaman pencarian, tapi dengan cara bayar kayak gitu ya. Biaya yang dikeluarkan kalau SEO gratis, kalau SEM mulai 100 ribuan. Nah, tool yang digunakan nanti tidak wajib, tapi bisa juga memakai tool riset keyword, analisis backlink dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan lebih detailnya terkait tool riset itu. Terus kemudian membutuhkan Google Ads atau SEM itu, daftarnya di Google Ads ya. Terus Google Keyword Planner. Nah, setelah ini nanti saya contohkan Google Keyword Planner kayak gimana. Terus hasil website butuh waktu untuk mendapatkan ranking teratas. Kalau kita main SEO itu butuh waktu. Kalau kita memakai long tail keyword itu biasanya paling cepat. Long tail keyword itu ini Bu, keyword yang kita gunakan seberapa panjang. Kalau ada dua atau tiga kata itu semakin sulit. Biasanya saya baca-baca ya, itu 6 sampai 12 bulan baru bisa muncul di halaman pertama Google. Tapi kalau keywordnya agak panjang, ya bisa 4 kata sampai 8 kata, itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan, itu bisa. Bahkan kita buat artikel yang bagus itu bisa langsung di halaman pertama Google kalau long tail keyword. Nah, terus kemudian jenis traffic ya. Jenis trafficnya organic traffic. Organic traffic itu maksudnya alami ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang SEM itu organic traffic dan paid search yang bayar tadi. Performanya ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena kita membuat konten secara kreatif, nanti performanya jangka panjang. Karena alami ya, sesuatu yang alami itu kan awet ya kayak gitu ya. Begitu juga di konten kayak gitu. Tapi kalau bayar ya durasi iklan habis, ranking website akan kembali seperti semula, turun kayak gitu. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu antara SEO dan SEM manakah yang lebih menguntungkan kira-kira? Kalau SEO kita harus kreatif, kalau SEM ya kita harus keluar duit kayak gitu. Nah, sama-sama keluar effort, yang satu keluar keringat kayak gitu, yang satunya keluar duit. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berargumentasi Bapak Ibu. Yang
yang Sam ya, keluar duit aja gitu. Oke, mungkin yang lain mungkin, kalau itu yang lain Sam dulu, keluar uang dulu, baru nanti baru SEO nanti yang kreatif gitu tuh ya. Nah, memang yang dilakukan oleh para SEO spesialis memang seperti itu Bu. Jadi biasanya di awal karena belum terkenal ya kita harus mau keluar uang dulu ternyata untuk meningkatkan traffic, untuk memperkenalkan ke user ya. Karena lama kalau kita organik, kita baru main di organik ya lama, berdarah-darah lah istilahnya. Tapi kalau keluar uang dulu, kita naikkan ke Google itu, kita lumayan terkenal dari itu, setelah itu kan kita pakai SEO kayak gitu. Sama juga di Instagram saya ya, Instagram Arkatama itu followernya 4.000 lebih, tapi yang 4.000 beli follower kayak gitu. Jadi karena kalau kita nggak beli dulu ya, ini followernya kok sedikit ya, wah nggak jadi follow ya gitu ya. Tapi kalau kita beli dulu, oh followernya banyak, ya. Oh ikutan follow kayak gitu. Kita kan biasanya ikut tren ya, tren orang-orang lain gini kita ikut gini ya gitu ya. Nah ya gitu. Nah, ini secara ini ya, secara alur kerja SEO ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Google itu mengumpulkan dan menyimpan halaman website yang masuk ke internet. Jadi termasuk halaman rumah sakit Bapak Ibu semua. Itu dilakukan indeks oleh Google. Nah, kemudian Google akan menyeleksi halaman website terbaik dan relevan bagi audiens. Jadi sama Google itu dilakukan seleksi ya, seleksi website terbaik dan relevan bagi audiens kayak gitu. Nanti ini yang harus kita kupas itu adalah halaman website terbaik dan relevan itu yang bagaimana. Itu nanti yang harus kita kupas. Terus kemudian Google menyusun halaman website terbaik untuk audiens di search engine result page. Nah, nggak usah bingung Bapak Ibu. Search engine result page itu ya halaman pencarian itu. Ini namanya SERP istilahnya. Search engine result page saya. Nah, nah, ada yang iklan enggak ya? Coba saya cek ya. Oh, enggak ada yang iklan ini. Ini segera iklan aja kalau ada yang punya dokter spesialis saraf di Google Ads. Nanti muncul di sini pertama dengan keyword dokter spesialis saraf. Nah, gitu. Atau apa ya biasanya rumah sakit di Malang. Tapi nggak mungkin user cari sini. Nah, nggak ada yang iklan ternyata rumah sakitnya. Mohon konfirmasi Pak. Oke, gimana Bu? Gitu. Kalau dengan meskipun Google atau apa kita boleh ngiklan ya, dokter. Karena memang dokter nggak boleh ngiklan. Nah ini Bu yang saya maksud tadi. Hanya kalau memang silakan ngiklan dengan itu gimana yang benar sesuai dengan etika ya. Etika. Ini Bu yang saya tanyakan tadi di awal, kalau terkait etika rumah sakit dan lain sebagainya itu ya saya nggak begitu paham ya Bu. Tapi mungkin silahkan di oke sudah ada kebijakan ya. Mohon maaf kalau terkait iklan dan tidak iklan itu terus terang saya nggak paham itu. Karena saya bicara dari sudut pandang atau konteks search engine optimization ya. Bagaimana ya tujuannya itu salah satunya selling ya Bapak Ibu, selling jualan kayak gitu. Tapi kalau ada etika dan tidak boleh iklan, nah ini yang saya kurang tahu karena background saya kan pemasaran atau memasarkan kan ya. Ya. Makanya tadi saya di awal bilang ke Bapak Ibu semua kalau tidak sesuai dengan etika rumah sakit, mohon saya juga diingatkan ya Bapak Ibu, karena saya